hiduplah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada yang menyimpang jalannya. Oh, tapi mereka juga ada ikhtilaf sesama mereka. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Betul, perbedaan pendapat tidak membuat sahabat membuat aliran. Jelas? Apa sebab? Sebab mereka semuanya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang kedua, mereka satu manhaj, yaitu manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah jelas petunjuk Nabi, mereka segera kembali. Kalau sudah jelas baginya, kalau belum jelas ya enggak. Yang ketiga, perbedaan mereka adalah pada masalah yang sifatnya far'iyah, yaitu masalah cabang yang masuk ruang ijtihad di dalamnya. Ruang ijtihad di dalamnya. Sedangkan ruang-ruang yang tidak masuk ijtihad, mereka tidak berijtihad. Nah, ruang inilah yang dimasukkan oleh golongan belakangan masuk ke dalam ruang ijtihad, sehingga mereka pun membuat aliran-aliran keagamaan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ikhtilaf antara sahabat tidak ada membentuk aliran agama, keyakinan. Lihat saja orang yang mengikuti mereka dengan baik, mulai dari tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada al-a'immah, imam-imam seperti imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka dalam masalah fikih tidak ada mereka yang sepakat seluruh pendapat. Tidak ada satu pun mazhab yang sepakat dalam seluruh pendapat. Ikhtilafnya ada. Maka juga harus dicatat ini bil munasabah, sebagian orang menilai nak tahu siapa si fulan, lihat gurunya. Lihat gurunya. Kaum muslimin, murid bukan copy paste guru. Jelas bukan fotokopi. Imam Ahmad berguru pada Syafi'i. Sama pendapat semuanya? Hah? Enggak. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i, sama pendapat semuanya? Ya tidak. Jadi Al-Hasan Al-Basri dengan Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. Wasil murid Hasan Basri. Kalau antum lihat gurunya Wasil orang hebat, harus diikuti. Apa sebab? Hasan Basri adalah guru ahli sunnah wal jamaah. Tapi muridnya pentolan aliran sesat, Al-Mu'tazilah. Makanya tidak bisa dijadikan patokan si fulan bagus, apa sebab? Gurunya bagus. Dan juga sebaliknya, si fulan tidak bagus karena muridnya menyeleweng. Tidak bisa. Jelas? Boleh tidak? Kan tidak yakin nampaknya. Karena lain dari yang saya dengar Ustaz katanya. Selama ini saya dengar lihat gurunya. Kan itu ya? Kan gitu? Tidak. Sebab di antara guru-guru para a'immah, ya saya sebut misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i sendiri, ada di antara gurunya yang kalau antum sempat hidup di masa itu antum bilang, anak guru Syafi'i ini ya, berarti orangnya Syafi'i tidak benar ini. Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi murid bukan fotokopi guru. Walaupun kita dianjurkan untuk memilih guru. Nah, kalau jelas jalannya sesat, jangan berguru lagi memang. Tapi kalau tidak jelas jalan sesat, lalu kita berguru kepadanya, salah kita. Tidak tahu kita dia sesat. Kapan tahunya? Setelah kita ada guru yang lain. Makanya masing-masing dilihat apa yang dihasilkannya. Maka Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, Imamul Jarri wa Ta'dil, beliau mengatakan, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish." Ketika menulis hadis, mengumpulkan hadis, semuanya diambil dulu. Qamish itu buka qumash, minal qumash. Bentangkan kainnya, masuk semuanya. Tapi ketika menyampaikan hadis itu,
masuk dalam bab menyampaikan, meriwayatkan, wajib diperiksa. Wajib diperiksa. Jangan sampaikan kecuali yang thabit sahih, sedangkan yang lain cukup dihafalkan, jangan disampaikan. Kalaupun disampaikan untuk memperingatkan umat daripadanya bahwa ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa ini saya katakan? Karena tidak sedikit orang menolak kebenaran akibat si fulan berguru kepada si fulan. Padahal yang disampaikannya adalah Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, yang sebenarnya kalau disampaikan kepada yang dia akui juga sama jawabannya. Sebab saya alami sendiri dulu, ada pengurus masjid ngirim WA, waktu itu SMS masih. Ini pertanyaan dari jemaah Ustaz. Jadi saya jawab lah, saya usahakan untuk jawaban sempurna dengan dalil dan hujjah. Ya, saya pilih-pilihkan dalil yang sahih, lengkap. Saya kirim. Disampaikan ke orang yang bertanya. Lalu dia tanya, siapa yang jawab? Ini Ustaz Dasman. Oh, enggak bisa, yang lain aja. Apa sebab? Sebab Ustaz Dasman berguru sama si fulan, kan. Bayangkan. Habis itu dia, lalu Ustaz siapa yang antum mau? Ustaz si fulan. Oke. Dijawab oleh Ustaz itu, kalau saya jawab mungkin 2 lembar, dia jawabnya 1/4 lembar. Enggak lengkap jawabannya. Ini baru Ustaz. Ini baru Ustaz. Jawabannya sama. Intinya sama. Jelas ya. Jadi berapa banyak kita menyia-nyiakan ilmu akibat itu. Akibat apa? Dia pernah belajar sama si fulan, bukan melihat hasil yang disampaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.